Pelkat Pelayan Anak GPIB Jemaat Marturia Loajanan, Minggu 29 Maret 2020. Shalom, selamat pagi anak layan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Adik-adik, saat ini kita akan beribadah di rumah masing-masing. Kita siapkan dulu Alkitab kita ya. Adik-adik juga bisa mengajak papa, mama, atau kakak dan adik untuk beribadah bersama. Nah, sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita menyanyi bersama, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik bisa tirukan doa yang Bunda ucapkan ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur buat hari Minggu yang kudus ini. Sekarang kami mau beribadah. Mohon pimpin ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi I Love You Jesus pakai gerakan ya. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebelumnya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, pimpin kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita terdapat dalam Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si teru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah, betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripada aku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengeluarkan tangannya, tetapi tidak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, judul pelajaran kita hari ini yaitu penghukuman Allah membawa kesadaran. Tadi kita sudah membaca Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan 17.
Ini merupakan teks yang berisi tentang ratapan akan keruntuhan dan kesunyian Yerusalem yang dinaikkan oleh penulis. Namun, ratapan yang dinaikkan oleh penulis terbagi menjadi dua bagian pesan. Antara lain, yang pertama, pelanggaran mendatangkan penghukuman dan kehancuran. Kehancuran yang dialami oleh Yerusalem tertuang jelas dalam ratapan penulis yang berisi ungkapan kesedihan yang menggambarkan situasi kehancuran Yerusalem. Yerusalem yang dulu sangat megah dan menjadi kebanggaan, sekarang disimbolkan seperti seorang janda yang menangis karena sedang mengalami kesusahan dalam kesendiriannya dikarenakan temannya yang mengkhianati bahkan akhirnya menjadi seterunya. Kehancuran itu membuat semua musuh dan lawan tertawa bersuka cita. Kota Yerusalem telah kehilangan fungsinya sebagai pusat kerohanian dan pusat pemerintahan. Kota yang megah itu menjadi kota yang sunyi. Nah, yang kedua, dalam firman Tuhan ini, penghukuman membawa kesadaran untuk mengevaluasi diri di tengah ratapan. Ada sebuah kesadaran dari penulis bahwa kehancuran yang dialami oleh Yerusalem bukanlah karena kesalahan Allah, melainkan karena pelanggaran yang dibuat umat terhadap Allah. Kesadaran ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang penghukuman itu diizinkan Allah terjadi supaya kita mengalami pertobatan dan pemulihan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kembali memberikan beberapa pengajaran bagi kita sekalian. Allah yang kita kenal dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berkompromi dengan pelanggaran. Artinya, pelanggaran terhadap firman-Nya pasti akan mendatangkan penghukuman dari Allah. Nah, yang kedua, penghukuman diizinkan Allah agar umat belajar mengevaluasi diri sehingga dapat menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Karena itulah penghukuman harus dipahami bahwa diizinkan Allah bukan untuk menghancurkan umat, melainkan untuk membentuk iman umat agar bertobat dan kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, hanya Allah satu-satunya sumber berkat dan penolong dalam kehidupan umat. Karena itu, sudah selayaknya umat senantiasa hidup dengan mengandalkan Allah. Jadi adik-adik sekalian, marilah kita hidup taat kepada Tuhan Allah supaya segala penghukuman dijauhkan dari kita. Dan kita pun selalu hidup dan setia kepada Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Kita taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, kita rajin belajar, dan juga kita tidak lupa untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama-sama doa syafaat dan akan didoakan oleh Bunda Ivon. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan kondisi dan keadaan daripada negara dan bangsa kami ya Tuhan, yang mana di dalamnya ada terjadi bencana virus corona ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, Engkau halaukan semuanya itu daripada kami semua, daripada bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua agar kami semua boleh terhindar dari bahaya yang sangat mematikan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati pemerintah yang selalu dan senantiasa akan menjalankan pemerintahannya ini ya Tuhan, agar mereka bisa menghadapi dan bisa memberikan yang terbaik bagi pelayanan masyarakat kami ya Tuhan, agar kami boleh bisa hidup dengan tenang dan kami boleh bisa melakukan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati juga para tim medis yang sangat bekerja keras untuk melawan
virus yang tersebar di negara kami ini ya Tuhan, agar semuanya itu boleh terselesaikan dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan jemaat kami, jemaat GPIB Marturia Loajanan, dimanapun saja mereka berada ya Tuhan. Engkau mau tuntun menyertai mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau mau memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Engkau mau jaga mereka semua dimanapun mereka berada, agar kami semua boleh aman di bawah lindungan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan orang-orang yang sudah terjangkit virus corona ya Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Engkau mau memberikan yang terbaik kesembuhan, memberikan obat penawar yang baik bagi mereka, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Lalu Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan anak-anak layan kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau mau jaga mereka, Engkau mau lindungi mereka semua, agar mereka semua boleh aman di bawah lindungan kasih-Nya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, kita menyanyi bersyukur, bersyukur. Bersyukur, 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 susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari kita mendoakan persembahan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini agar boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, GPIB Marturia Loajanan. Berkati juga kami yang sudah memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita menutup ibadah kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, dengar Dia panggil nama saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pelayan PA mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah membimbing anak-anaknya di dalam beribadah.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Bunda mau menghimbau di saat liburan sekarang ini, tetaplah berada di rumah, jangan dulu keluar rumah, dan makan makanan yang sehat, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Jika perlu, kita minum susu dan minum vitamin. Dan juga Bunda ingatkan untuk menjaga kebersihan diri dan rumah. Saya mengajak orang tua dalam mengisi waktu liburan anak. Orang tua meluangkan waktu untuk memuji Tuhan di rumah dan berdoa bersama-sama dengan anak. Akhir kata kami dari pelayan Pelkat PA mengucapkan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada orang tua yang sudah membantu kami dalam ibadah Minggu Pelkat PA.